izin mulai untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari yang tenang ini, kita dikasih rezeki, limpahan rezeki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berkumpul melalui virtual meeting di kegiatan Welcoming School Women of Influencer. Salam salam, kalau pula kita hanya sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak dan selamat datang kepada para peserta School Women of Influencer di di tahun ini, tahun 2025. Dan untuk memberkahi kegiatan kita pada malam hari ini, ada baiknya kita membuka dengan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan juga tilawah yang akan dibacakan oleh Uktina Zahra. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang mana? Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Kak Azimah. Aku kembalikan ke Azimah untuk forumnya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Khair Zahra untuk tilawahnya. Semoga tilawah tadi dapat memberkahi pertemuan kita pada malam hari ini. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya akan ada sambutan dari Komisi C. Perwakilannya kepada Ketua Komisi C, Asia Aska, waktu dan tempat terserah. Alhamdulillah, syukran, azimah. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min syuri anfusina wa min sayyati a'malina man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ba'da tahmid wa salawat, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Syukran jazakumullah khairan kathir buat akhwati fillah wa uhibbuki fillah wa jamilah jiddan wa insyaallah ahlul jannah. Amin. Senang akhirnya pada hari ini kita bisa welcoming, kita bisa bertemu. Banyak harap dan doa yang selalu dilangitkan gitu ya. Berharap agar dari pertemuan kita ini, berkumpulnya kita saat ini gitu ya, kita bisa menjadi orator-orator terbaik untuk Islam, untuk muslimah gitu di masa yang akan mendatang. Kita akan menggantikan, bukan menggantikan, salah. Kita menjadi penerusnya Rasuna Said. Kita menjadi penerusnya Cut Mutia, Cut Nyadin gitu kan. Dan segala tokoh-tokoh inspirasi baik itu di Indonesia ataupun internasional yang tentu dia adalah seorang muslimah. Dan doa baik untuk kita ke depannya adalah agar Allah kuatkan kita, agar Allah mampukan kita sampai pada akhirnya Allah yang memberhentikan. Karena setiap fase itu pasti ada jenuh, setiap fase mungkin ada ujian gitu ya. Tapi tugas kita adalah mastatoktum, bersungguh-sungguh sampai akhirnya Allah yang benar memberhentikan gitu. Jadi kalau misalnya lagi malas itu wajar, tapi malas itu bagian dari ujian gitu ya. Dan itu mengingatkan pada aku banget gitu ya. Kadang udah di titik yang kayaknya gak bisa nih menjadi influencer tuh kayak gak bisa, berat banget gitu kan. Tapi insya Allah ketika kita mastatoktum itu gitu ya, Allah mudahkan jalannya, Allah bukakan jalannya, dan insya Allah kita berhasil sesuai apa yang kita usahakan. Jadi selamat berjuang bersama di sini dan happy untuk semuanya. Semoga kita bisa banyak mengambil hikmah, pelajaran, dan tentunya have fun. Thanks all. Dari aku cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah karena kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan datangnya dari setan. Sesungguhnya perempuan selalu benar di mata perempuan itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Dahira udah benar, minta maaf ya kan. Tapi ternyata ada pembenaran diri lagi ya sebagai seorang perempuan bahwa kita selalu benar. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Aska untuk sambutannya. Lanjut kita kepada ya, sambutan Ketua Pelaksana School of Women Influencer kepada Kasumaya, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Azimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama aku ingin mengucapkan jazakumullah khairan kasiran teman-teman semua. Ahlan wa sahlan di welcoming kali ini ya. Alhamdulillah kita sampai di tahap pertama, first meet kita, welcoming SWI. Mungkin aku sedikit menyampaikan gitu ya, sebagai pembuka kita ingin menyampaikan latar belakang dari diadakannya SWI ini. Kita tahu gitu ya pentingnya seorang daiyah di kalangan muslimah pada masa kini. Melihat informasi saat ini yang kita bisa akses dengan mudah gitu ya, baik informasi yang baik maupun informasi yang memang perlu ada filtrasi. Nah, maka dari itu ketika banyaknya informasi yang bisa kita akses, perlu adanya sosok, perlu adanya peran yang
mampu memfiltrasi informasi-informasi tersebut. Apalagi kita sebagai calon ibu, insya Allah ya, calon istri dulu, terus nanti jadi calon ibu. Semoga harapannya kita bisa mendidik dan mempersiapkan anak-anak kita, mempersiapkan generasi yang semoga harapannya menjadi dai Robbani dan Qurani. Oleh karena itu, hadirlah program SWI kali ini School of Women Influencer. Sesuai namanya influencer, tiada lain dan tiada bukan kita ingin mewadahi teman-teman semua untuk berkarya, untuk bergerak, untuk berdaya. Insya Allah yang pastinya ketika kita ngomongin perubahan itu kan maka perlu adanya gerakan bersama yaitu amal jama'i. Dan semoga di SWI kali ini teman-teman bukan hanya bisa kooperatif bersama tapi bisa jadikan ini yuk kita sama-sama jadikan ini momen untuk tumbuh bareng. Jadi mungkin nanti di tengah-tengah perjalanan aduh kita merasakan suka duka ngonten bareng asik. Ya, jadi ini masa-masa merintis kita untuk menjadi seorang influencer gitu ya. Harapannya eh ini semoga bisa Allah ridhoi gitu ya. Dan bonusnya adalah konten-konten kita bisa FYP. Amin. Ya mungkin itu dari aku ya sebagai sambutan. Selamat tumbuh bersama, selamat menikmati perjalanan SWI kita ke depan. Aku ingin mengucapkan mohon maaf lahir batin ketika nanti di perjalanan ada hal-hal yang kurang berkenan atau hal-hal dari panitia yang belum memenuhi kebutuhan teman-teman. Jazakumullah khairan kasiran. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Kak Sumaya untuk atas sambutannya. Ayo teman-teman, mari bersama-sama belajar untuk menjadi muslimah yang berdaya itu sendiri. Dengan kondisi kita saat ini yang sudah sangat apa ya berkembang teknologinya, kita nggak bisa stuck dengan kondisi dakwah yang mungkin eh, apa namanya offline di kampus aja gitu. Tapi kita akan merambah ke hal yang lebih luas lagi lewat media sosial. Nah, ini adalah start kita gitu. Dulu banyak banget, bukan dulu sih, maksudnya saat pendaftaran kemarin banyak banget yang nanya ke kami sebagai panitia, Kak, aku harus jadi influencer dulu, Kak, tapi aku nggak berani konten, Kak, tapi aku nggak bisa ngedit dan segala macem gitu. Sebenarnya kita semua punya bakat tentang ini, cuman di ranahnya masing-masing. Ada yang di ranahnya video, ada yang di ranah tulisan, dan segala macam. Dan harapannya di kegiatan ini, kami bisa memfasilitasi teman-teman untuk menemukan ranah teman-teman sebagai influencer itu personal brandingnya sebagai apa gitu insya Allah. Terima kasih banyak itu tadi sambutan-sambutan daripada ketua komisi C dan ketua pelaksana kegiatan kita. Selanjutnya sebelum kita next ke agenda yang lain, ada agenda yang nggak kalah seru juga, yang nggak kalah inspiratif juga, yang semoga ini bisa menjadi semangat awal kita untuk menjalankan kegiatan School of Women Influencer ini. Namun sebelumnya aku ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk bisa yang kondusif di on kameranya, kemudian dipasang virtual background-nya di grup yang sudah di-share informasinya. Oke, selanjutnya kita ada agenda. Ini agenda namanya Syamara. Syamara, yaitu sharing bersama. Ranya apa? Nanti akan tahu setelah kita tampilkan pematerinya. Waktu dan tempat kepada pemateri dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, terima kasih jazakallahu khairan Kak Azimah. Namanya Syamara ya. Syamara itu sharing bersama Zahra gitu ya, teman-teman. Salam kenal semuanya. Aku ucapkan ahlan wa sahlan di School of Women Influencer. Tadi juga beberapa udah disebutkan ya, selamat datang. Ini juga nama acaranya welcoming. Tapi teman-teman perlu tahu arti ahlan wa sahlan yang sebenarnya itu apa? Sebenarnya ahlan wa sahlan itu nggak sesingkat selamat datang. Aku sedikit mau ngulik ini. Jadi kata ahlan itu artinya keluarga. Keluarga itu kan orang terdekat, yang dimana orang yang menjadi tempat buat kita tuh ngerasa nyaman, keluarga. Jadi ketika
ada seseorang yang bilang ahlan, ini makna dalam bahasa Arab ya. Itu tuh maknanya bukan cuma selamat datang atau kayak say hi aja, tapi kayak kalau orang bilang ahlan tuh kayak ya udahlah anggap ini adalah keluarga kamu yang dimana kamu tuh di sini tuh aman, kamu tuh di sini diterima, kamu tuh nggak asing, itu ahlan. Terus sahlan, saatnya mudah. Jadi ketika orang bilang sahlan itu artinya kayak ngedoain semoga langkahmu mudah, semoga urusanmu lapang, nggak ada yang menghalangi kenyamananmu. Jadi kalau digabungin artinya kalau kita bilang ahlan wa sahlan di School of Women Influencer itu artinya kayak gini, selamat datang. Anggaplah kamu di school atau di SWI ini itu adalah rumah untuk kamu, yang dimana kita nanti akan jadi keluarga dan kamu bakal nyaman di sini dan hadir kamu membawa kemudahan dan semoga Allah mudahkan juga kamu di sini. Kayak gitu teman-teman. Jadi ahlan wa sahlan aku ucapkan kepada teman-teman influencer muslimah di SWI. Semoga Allah mudahkan jalan kita ke depannya. Oke, sebelum kita mulai, next Kak Azima minta tolong. Aku mau teman-teman di sini tulis di chat satu kata yang paling jujur yang mewakili kondisi hati teman-teman hari ini atau malam ini. Satu kata aja. Boleh di chat. Karena waktu terbatas, jadi kita harus gercep deh. Pola influencer-influencer muslimah harus terlatih. Jadi tulis satu kata aja. Jujur sama diri sendiri, kondisi hati kalian hari ini tuh kayak gimana? Oh, ada yang ngantuk, ada yang tenang, excited, bersyukur, alhamdulillah, kagum. Oke, mungkin segitu aja ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi tanpa disadari kita ini baru aja ngelakuin hal yang paling penting dalam perjalanan seorang influencer muslimah, yaitu menyadari keadaan hatinya sendiri. Next Kak Azimah. Karena kenapa? Kenapa ini penting? Karena dari hati yang kita sadari, ketika kita sadar kondisi hati kita gimana, insya Allah tuh akan lahir langkah yang lebih pasti, yang lebih jernih, termasuk langkah untuk memberi pengaruh. Influencer itu kan memberi pengaruh ya. Nah, ketika kita tahu kondisi hati kita lagi baik, lagi nggak baik, itu tuh bakal mempengaruhi langkah kita ke depannya. Nah, tadi kita udah kenal tuh gimana kondisi hati kita pada malam hari ini. Nah, lagi sekarang aku pengen tahu tadi kan aku tahu kondisi hati. Terus sekarang aku pengen tahu gimana kesiapan teman-teman mengikuti SWI ini. Next Kak Azima. Nah, untuk menguji kesiapan teman-teman, aku pengen minta teman-teman pilih salah satu huruf dari A, B, atau C. Dan tulis di kolom chat. Tapi jangan di next dulu. Jangan. Nah, tapi ya teman-teman, ini bukan urutan misalnya A yang paling semangat atau yang C yang nggak semangat. Enggak. Atau itu bukan penilaian. Jadi pilih aja huruf yang kalian suka dari A, B, dan C. Insya Allah tuh ada maknanya semuanya. Dan aku tidak sakit hati ketika diberi huruf C gitu. Karena ini bukan nilai. Oke. Ada yang A, ada C, ada A, B. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, next boleh Kak Azimah. Nah, jadi ini dia. Kalau yang teman-teman yang milih A, artinya aku siap, insya Allah. Tadi kan aku tanya seberapa siap. Terus yang B, bismillah, aku siap. Terus yang C, cukup bersama Allah, aku siap. Jadi inti dari A, B, dan C semuanya siap, tapi dengan syarat dan semuanya sama. Ada kata Allah di sana. Jadi ketika kita udah tahu kondisi hati kita lurusin niat lagi. Kita ikut SWI untuk apa? Karena apa? Dan di sini teman-teman sudah memilih antara A, B, dan C semuanya karena Allah. Jadi bismillah teman-teman, kita mulai perjuangan kita dengan apa ya? Mengadakan Allah dalam setiap langkah kita. Jadi hati itu tenang. Ketika kita tahu kondisi hati lagi nggak baik, kita langsung ingat, oh iya kita ikut SWI ini karena Allah. Dan untuk membuat hati kita tenang, sumbernya dari mana? Dari Allah juga.
Nah, karena itu supaya Allah beri ketenangan kita mulai hari ini sampai akhir program nanti, sampai mengamalkan ilmu juga, kita sama-sama baca doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Nah, setelah kita tahu kondisi hati, terus kita lurusin niat kita karena Allah, kita minta buat tenang sama Allah, buat diberi kemudahan sama Allah, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Kita minta sama Allah supaya diangkat segala keluh-keluh di lisan kita, yafqahu qauli, agar mereka yang kita influence itu bisa memahami apa yang kita katakan. Setelahnya kita harus ngapain lagi gitu. Nah, aku pengen jawab pertanyaan ini dengan berkisah. Boleh next, Kak Azimah? Ya, bismillahirrahmanirrahim, teman-teman yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan coba merenungi satu kisah yang sederhana. Tapi walaupun sederhana, boleh Kak Azimah next? Kita, nah ya, berkisah. Kita sama-sama coba renungin. Oke. Nah, jadi kisah ini berawal dari ada seorang pemuda. Pemuda ini melakukan perjalanan yang sangat jauh ke sebuah kota. Nah, terus karena perjalanannya panjang dan ngebosenin, kayak kita lagi di KRL lah misal, akhirnya si pemuda ini ngambillah HP dia. Terus, apa yang dilakukan? Nge-scroll video. Bosen, tinggal scroll lagi, bosen lagi, ganti video, sampai waktunya tuh gak nentu gitu, karena perjalanan ini panjang banget. Sampai akhirnya orang yang duduk di samping pemuda ini negur gitu. Beliau nenek-nenek. Nah, terus si nenek ini bilang ini, nah video-video itu bisa kamu tonton kapan aja. Tapi jalan yang kamu lewati hari ini mungkin gak akan kamu lewati lagi. Maka tinggalkanlah sesuatu yang bisa bersaksi untukmu di hadapan Allah. Langsung, pemuda langsung diem kan, kayak, kok nenek ini ngomongnya kayak gitu. Terus nenek ini setelah ngomong ini nambahin lagi. Boleh next Kak Azimah? Tahukah kamu kalau bumi nanti itu akan menceritakan semua yang terjadi di atasnya. Bahkan tempat yang sering dipakai seseorang untuk sholat akan menangisi ketika ia meninggal. Terus akhirnya pemuda itu jadi sadar gitu ya. Sepanjang perjalanan itu yang tadinya cuma mau ngabisin waktu dengan nge-scroll, karena mungkin bingung juga ngapain ya. Akhirnya melakukan hal-hal yang bisa jadi saksi. Nah, teman-teman, tanpa kita sadari ada satu surat yang bahas tentang ini gitu, tentang bagaimana bumi ini menceritakan segala apapun yang terjadi di atasnya. Tadi kan kata neneknya, jalanan ini tuh belum tentu kamu lewatin lagi, maka tinggalkanlah pengaruh baik di atasnya. Nah, itu tuh bumi bakal bersaksi di hari akhir nanti. Bumi akan menceritakan semua yang kita lakukan, semua yang terjadi di atasnya. Kita lagi sholat di titik mana, kita lagi berbuat maksiat di titik mana, lagi nge-scroll IG di mana, kita lagi ngonten di mana, tuh bumi akan menceritakan itu semua. Dan itu ada di surat, next Kak Azimah, surat Al-Zalzalah. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari, ini di ayat yang surat Al-Zalzalah itu yang yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi itu pada hari kiamat nanti akan menceritakan apa yang terjadi di atasnya. Jadi bumi ini jangan kita kira bumi ini benda mati. Bumi ini justru nyimpan semua jejak kita. Dan itu amanah dari siapa? Dari Allah langsung. Bi anna rabbaka auhalaha. Allah yang minta bumi buat jadi saksi. Bukan cuma ngerekam aja, tapi nanti dikasih tahu semuanya. Apa yang kita lakukan di atasnya, kayak jejak langkah kita, jejak air mata kita, jejak zikir yang pernah kita ucapkan, jejak dosa yang pernah kita lakukan, jejak kebaikan sekecil apapun, bahkan mungkin kayak cuma kita ngedumel kayak astagfirullahaladzim, kayak gitu itu bumi tahu di mana kita ngomong astagfirullahaladzim itu. Dan di akhir suratnya kan
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah bilang kalau setiap kebaikan sekecil atom pun itu akan terlihat dan akan Allah balas gitu ya. Gak ada yang hilang, gak ada yang sia-sia. Nah, mungkin kita sering banget ngelihat amal kita terlalu kecil atau terlalu remeh. Padahal ya di mata Allah tuh nggak ada istilah kecil dalam beramal. Sekedar kita senyum ke teman kita, terus tadi misalnya istighfar, misalnya lagi jogging, itu kan kita kan memijak, kapan sih kita nggak memijak bumi gitu kan. Nah itu kalau kita isi dengan istighfar, isi dengan hal-hal kebaikan, itu bumi akan jadi saksi kebaikan juga untuk kita. Nah, teman-teman influencer muslimah, jadi sebenarnya next Kak Azimah, sebelum kita mempengaruhi orang lain, sebenarnya kita ini udah mempengaruhi bumi setiap hari. Maksudnya gimana? Influencer itu kan, arti kata influencer itu kan seorang yang bisa mempengaruhi kan. Nah, sebenarnya apa yang kita lakukan itu mempengaruhi jejak kita di bumi ini, gitu. Maksudnya gimana? Tinggal pertanyaannya, next Kak Azimah, jejak seperti apa yang ingin kita tinggalkan? Dan semua itu kembali ke kita. Teman-teman, jadi influencer muslimah itu bukan sekedar soal konten yang kita unggah aja, tapi lebih dari itu. Menjadi muslimah yang mampu menginfluence orang lain, itu berarti memilih untuk belajar tentang yang pertama, jejak yang pertama Kak Azimah tolong next. Jejak yang mau kita tinggalkan pada suatu tempat. Maksudnya gimana? Kan gini, setiap tempat di sini maksudnya gini, misalnya di setiap ruang atau ada kelas lah, kelas yang kita masukin atau lorong atau teras atau rumah atau masjid, pokoknya setiap tempat itu akan jadi saksi dari akhlak kita, dari zikir kita, kualitas hati kita. Itu tuh tempat itu bakal merekam siapa kita. Apa yang kita tinggalkan di tempat itu? Apakah kita ninggalin dosa, atau ninggalin senyum, atau kita ninggalin akhlak yang baik? Nah, jadi influencer muslimah, kita harus bisa meninggalkan jejak yang baik pada tempat-tempat yang kita pijak. Terus yang kedua, jejak yang boleh next Kak Azimah, yang kita tinggal pada orang. Jadi influencer muslimah itu bukan soal berapa banyak jumlah followers, oke lah, itu jadi bonus ya dari Allah. Tapi seberapa banyak seseorang yang hatinya tersentuh karena yang hatinya Allah izinkan tersentuh lewat postingan-postingan kita. Atau bukan cuma postingan aja, ucapan kita secara langsung, atau semangat yang kita kasih kepada orang itu bisa aja jadi sumber pahala yang mungkin gak berhenti gitu ya untuk seorang influence muslimah. Tapi bukan berarti kita menyepelekan ketika ya udahlah mungkin pernah ya teman-teman ngonten terus yang like nggak banyak, itu jadi overthinking misal, itu pasti pernah ada. Ketika kita nggak dapat like banyak, ya alhamdulillah, ketika dapat juga alhamdulillah. Tapi jangan sampai dari situ kita stuck aja, nggak belajar gimana caranya konten kita nih bisa sesuai sama pembaca yang kita mau, gitu. Bukan berarti di sini membatasi kita kayak nggak peduli, ya udahlah, gak apa-apa like-nya sedikit, orang fokus kita nggak ke sana. Bukan berarti itu mempersempit ruang belajar kita gitu ya teman-teman. Kita tetap belajar. Karena kita fokusnya di media di kali ini. Terus habis itu yang ketiga, nah ini jejak yang tertinggal di dunia digital. Nah kita ini kan tadi ya konten-konten atau gini. Sekarang itu kan zamannya gampang nge-scroll. Kita dapat info di mana aja. Nah, jejak digital kita itu akan jadi saksi juga atas apa yang kita lakukan. Scrolling itu biasa, tapi memilih apa yang kita scrolling, apa yang kita lihat, apa yang kita konsumsi, itu yang membedakan
seorang influencer muslimah dengan orang yang biasa. Gitu. Jadi bahkan di jejak digital pun usahakan jejak kebaikan yang kita tinggal. Gitu. Terus yang keempat, jejak yang tertinggal dari diri sendiri. Jadi influencer jadi gini, setiap pilihan diri kita sendiri itu membentuk karakter kita. Jadi lebih banyak kita dengar Quran atau dengar musik itu yang mempengaruhi hari-hari kita. Lebih banyak doa atau lebih banyak ngeluh itu juga mempengaruhi mood kita. Itu semua akan menjadi saksi siapa diri kita tuh sebenarnya. Nah, dari kisah tadi terus sama yang sebelum-sebelumnya kita bisa merangkum bahwa untuk menjadi influencer muslimah yang pertama, boleh next Kak. Pertama kita harus sadar sama kondisi hati kita. Setelah sadar, baik itu dalam keadaan senang atau capek ya hati kita. Setelah sadar, kedua kita ingat niat kita lagi di awal karena apa. Ikut SWI ini atau jangka panjangnya bukan hanya ikut SWI, menjadi influencer muslimah ya, menjadi daiyah. Terus yang ketiga, setelah terusin niat, kita jangan mengandalkan diri kita sendiri untuk bisa semangat. Kita minta sama Allah buat hati kita ditenangin, dimudahin urusannya. Terus yang keempat, dari kisah itu kita temukan big why dalam berkarya. Kita mau apa sih? Kenapa kita memilih berkarya untuk bermanfaat? Ya tadi, karena jejak kebaikan yang kita lakukan di atas dunia ini ternyata menjadi saksi di yaumil akhir nanti kayak gitu. Nah, terus next step-nya apa lagi? Ini yang terakhir. Nah, ini tapi aku mau lewat game sedikit lah ya. Nah, teman-teman sekarang boleh tutup mata kalian 5 detik. Tapi kalau mau buka sedikit juga gak apa-apa. Bayangin, kok jadi muhasabah gini ya? Bayangin satu orang yang pengen kalian ajak untuk kebaikan atau yang pengen kalian influence. Siapapun, bisa adik, bisa murid, bisa followers kalian atau siapapun itu. Sudah? Nah, terus bayangin dia berdiri di depan kalian. Perhatikan wajahnya. Oke, nggak usah lama-lama perhatiin wajahnya. Terus kalian boleh melek. Boleh melek. Terus next Kak Azimah. Nah, aku pengen nanya. Oh, udah. Satu lagi, next lagi Kak Azimah. Nah, setelah tadi udah ngebayangin, iya betul itu. Sekarang aku pengen nanya, apa hal pertama yang ingin kalian sampaikan pada orang yang tadi kalian bayangin? Tulis satu kata. Misalnya kayak semangat atau sabar atau istiqomah atau apalah. Pokoknya tulis di kolom komentar. Apa yang pengen kalian sampaikan ke orang yang pengen kalian ajak untuk kebaikan? Atau gak apa-apa deh, gak usah satu kata, beberapa kata juga boleh. Kamu bermanfaat. Apalagi balik ke Allah yuk, Masya Allah. Apalagi Bismillah kita bareng-bareng. Deep ini. Iya, Bismillah kita bareng-bareng. Oke, teman-teman. Ya mungkin teman-teman punya jawabannya masing-masing ya. Tapi teman-teman dari permainan ini kita bisa merefleksikan diri. Sebenarnya permainan itu kayak kita lagi bercermin ke diri kita sendiri. Karena sebenarnya orang yang kita bayangin tadi itu adalah diri kita sendiri. Maksudnya gimana? Boleh di next Kak Azimah. Jadi sebenarnya kebaikan yang ingin kita sampaikan ke orang lain itu sebenarnya kebaikan yang sedang kita rindukan untuk diri kita sendiri. Jadi kebaikan yang ingin kita sebarkan ke orang lain itu sebenarnya kebaikan yang sedang kita cari untuk diri kita sendiri. Ketika kita ingin ngajak orang lain untuk jadi lebih baik, sebenarnya kita juga lagi rindu untuk jadi lebih baik.
kayak gitu. Pun ketika kita pengen orang berubah, sebenarnya kita juga pengen diri kita ini berubah jadi lebih baik. Ketika kita pengen orang terinspirasi, sebenarnya kita juga lagi mencari sumber inspirasi itu. Nah, jadi ketika jadi setelah tadi kita udah nemuin big why-nya, langkah selanjutnya adalah boleh di scroll ke Azimah, banyak-banyak muhasabah diri, sering muhasabah diri, gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Boleh next ke Azimah. Nah, jadi teman-teman, hidup ini bukan tentang berapa lama kita berjalan, tapi tentang jejak apa yang kita tinggalkan sepanjang perjalanan kita. Kita nggak pernah tahu umur kita sampai berapa. Mungkin kita bisa melewati tempat yang sama 2 kali atau bahkan berkali-kali. Tapi tolong pastikan setiap tempat yang kita singgahi atau yang kita lewati itu menyimpan sesuatu yang baik tentang kita dan akan menjadi saksi kebaikan untuk kita. Itulah definisi influencer muslimah menurut aku. Tapi semoga mungkin setiap orang beda-beda ya. Tapi itulah kita sebagai influencer muslimah itu tugas utama kita adalah sebagai hamba Allah. Harus ingat karena yang membedakan dengan influencer-influencer selain kita adalah muslimah. Orang yang Islam, orang yang berani menyuarakan Islam, orang yang ketika orang ngelihat influencer muslimah itu Islam tuh terlihat gitu di dirinya kayak gitu. Jadi influencer muslimah itu bukan cuma seseorang yang mempengaruhi di dunia maya atau di layar aja, tapi juga mempengaruhi di dunia yang nyata, bahkan yang akan menjadi saksi untuk kita gitu. Kita bukan cuma berharap dikenal di dunia sosial, tapi kita juga berharap dikenal di surga. Oke, next Kak Zima. Mungkin itu aja. Jadi itu adalah hasil penjelasan dari postingan aku di yang judulnya tinggalkan jejak kebaikan di IG aku di Ermata Fatihah Zahra. Nah, teman-teman maksudnya gini, bukan promosi ya, tapi promosi sekalian. Enggak. Jadi gini, setiap postingan itu bisa kita buat dari insight-insight yang kita dapat terus diolah. Nah, aku ngajak teman-teman buat mulai sekarang sampai nanti akhirnya pengamalan ilmu, ya pokoknya sampai seterusnya, setiap ada sesuatu yang baru untuk kalian, coba dibuat sesuatu untuk disampaikan ke orang lain. Gitu ya teman-teman. Dan teman-teman bisa banget kalau misalkan mau kolaborasi dengan IG-nya SWI itu bisa banget. Oke, mungkin itu aja. Semoga Allah menjadikan setiap langkah kita, setiap kata yang kita pilih, setiap tempat yang kita singgahi itu menjadi jejak-jejak kebaikan yang kelak bisa membela kita pada hari yang gak ada pembelaan. Amin Allahumma amin. Sekian, mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah dan menyinggung atau kurang jelas. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya kurang nggak sih guys sesinya? Ini kayak kita harus ngasih sesi eksklusif bareng Samara kayak. Jazakallah Enggak lah, khair Bunda. Kak Zahra. Oh iya, Aku khairan. bener-bener Semangat teman-teman. kayak speechless, berkaca-kaca, dan yang apa ya, mungkin kalau dari aku ya, banyak hal yang bisa kita dapatkan dari Kak Zahra tadi, tapi aku mention 2 hal yang kayak menurut aku ini aku kayak lagi di apa ya, di reminder, iya, ditegur dan segala macamnya lah ya. Itu adalah bagian yang saat kita tuh pengen nyampein apa ke teman kita yang mau kita influence gitu. Nah, itu ternyata adalah kebaikan yang pengen kita rasakan juga dan kita rindukan sebenarnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah tentang menjadi influencer itu perkara apa ya, perkara besar, perkara mahal, tapi gimana caranya eh apa yang kita tinggalkan di dunia ini itu bukan hanya sekedar ya buat kehidupan dunia saja, tapi sebuah jejak yang bisa kita apa ya, kita
dapatkan lagi hasilnya di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Kak Zahra, Masya Allah. Semoga Nah, eh apa ya? Apa Kak Zahra mau nyampein apa? Silakan. enggak. Semoga Allah beri kekuatan kita sampai akhir. Allah beri Amin. kemudahan, Allah beri Amin. keistiqomahan. Amin. Amin. Oke, teman-teman, alhamdulillah ini sesi sharing bareng Kak Zara udah selesai. Tapi sayang nggak sih kalau misalnya apa hal-hal baik yang kita dapatkan tadi nggak kita bagikan kepada orang lain. Maka aku juga mau ngajak teman-teman buat share keseruan hari ini tentang materi tadi atau tentang hal-hal lainnya ke depannya di sosial media kalian. Kemudian nanti tambahkan hashtag Road to SWI dan juga tag Change Our Mind dan FSLDK juga boleh. Untuk ketentuan lebih lanjutnya aku akan share nanti di grup, tapi jangan lupa jangan sampai agenda hari ini hanya terlewati sia-sia ya. Jadi supaya juga kebaikannya bisa bermanfaat ke orang banyak. Oke, itu tadi sharing bareng Kak Zahra. Selanjutnya kita akan mengenal lebih jauh tentang kegiatan yang akan kita ikuti bersama, School of Women Influencer, yaitu ada apa aja rangkaiannya, timelinenya apa, sama mungkin udah penasaran kira-kira kelompok aku ada siapa aja ya orangnya ya. Maka kita akan kembalikan ke Kak Sumaya untuk menjelaskan terkait SW ini, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Aziman. Welcome back, teman-teman ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku mau tes-tes ombak dulu deh. Tapi ini nggak games kayak Kak Zahra, tes ombak aja. Pakai emot. Siapa yang masih semangat malam hari ini? 2 menit lagi jam 9, tapi siapa yang masih semangat? Boleh dong reaksinya. Reaksi-reaksi. Oke, Alhamdulillah. 70%. Wih, rame. Oke, semangat semua ya. Sudah standby semua. Oke. eh dari Kak Panitia ada yang bisa bantu share screen kah? Oke, sip. Nah, di sini tadi sudah sesuai dari pembicaraan Kak Azimah bahwa kita akan apa menjelaskan detailnya, detail tentang SWI yang nantinya akan berjalan. Tadi insya Allah kita semua udah satu semangat ya teman-teman meninggalkan jejak kebaikan yang tadi disampaikan dari Kak Zahra. Dan boleh nanti kita cek silaturahim ke IG-nya Kak Zahra untuk kita like postingan yang tadi. Tinggalkan jejak kebaikan. Oke, ini sudah share screen. Default. Sip. Nah, judulnya kita Muslimah Berdaya Generasi Cahaya. Selanjutnya. Untuk prolog, teman-teman sudah hatam kayaknya ya di guidebook juga udah ada. Nanti kita akan ada agendanya 3 rangkaian, SWI 1, SWI 2, dan SWI 3. Tujuannya bukan lain dan bukan tiada bukan, yaitu untuk menjadi berdaya, untuk menjadi seorang influencer, menjadi seorang daiyah. Terus lanjut, kita langsung aja ke timeline. Nah, di sini timeline kita ada SWI 1, SWI 2, SWI 3. Nah, kita kan sekarang lagi welcoming, yang mana setelah welcoming akan menuju pra SWI untuk persiapan di SWI 1. Tapi sebelumnya aku pengen tanya dulu, teman-teman udah ada yang tahu SWI 1 rencana awal kita mau di tanggal berapa? Ada yang tahu kah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oh, ini ada deh. Aku 6 sampai 7. Tuh, 6 sampai 7 Desember. 6 sampai 7 Desember. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih sudah mengingat, sudah dicatat tanggalnya 6 sampai 7 Desember. Tapi aku sebelum mau memastikan sih, mau memastikan untuk tanggal SWI 1.
Aku dapat kabar kalau misalnya ada beberapa kampus, ada satu kampus yang memang ada kegiatan di tanggal 7 ya, agenda di kampusnya. Nah, ini mau memastikan sih supaya harapannya teman-teman semua bisa ikut serta dalam SWI 1. Kemungkinan SWI 1 kita akan dilaksanakan dalam 1 hari full day gitu. Jadi nanti kegiatannya akan ada talk show gitu ya seharian. Talk show beserta kegiatan praktek mungkin dan juga ada penugasan. Nah, untuk tanggalnya aku pengen tahu dong aktivitas kampus dari teman-teman semua di tanggal 6 itu 6 atau 7 siapa yang sudah beraktivitas? Oke, Anggi Anggraini. Dari kampus apa, Anggi? Coba boleh di drop tanggal terus kayak aku dari kampus ini ada kegiatan gitu di tanggal segini. Izin nggak apa-apa ya teman-teman kita dua arah aja. Boleh kalau mau on mic langsung. Oke, Gunadarma 6 sampai 7 ada kegiatan Kak. Kayak 2 hari ya, Gunadarma ya. Dari kampus Unsada Kak, tanggal 7 udah ada kegiatan. Oke, kegiatan luar kampus tanggal 7 Kak. Oke. Ada lagi teman-teman di tanggal 6 atau 7. Oh iya, 6 atau 7 Desember ya, teman-teman. Kalau misalnya, oke. Kalau semisal di SWI 1 kita adakan di tanggal 13 atau 14-nya. Aku mau mau tanya cek-cek ombak dengan kegiatan teman-teman. Sebi tanggal 6 masih kuliah Kak? Oh, Masya Allah, hari Sabtu. Keren. Gunadarma juga sih, hari Sabtu masuk. Luar biasa. Oke. Maisa insya Allah prefer 13-14. Oke. Noted. Oh, Aisyah Nur Aini. Dari kampus apa? Aisyah. Sama. NF 13-14 ada agenda. Kalau Aisyah dari kampus apa? Hmm, Setiami 13-14. Sama Setiami ya. Oke, oke. Setiami ada agenda, NF ada agenda di 13-14. 13-14 kampus lain ada juga yang agenda. Belum ada ya sejauh ini. Oke, aku catat dulu tanggal 7 teman-teman Unsada belum bisa Gunadarma dan tadi kalau tanggal 6 Sebi kuliah ya. Tanggal 6 Sebi kuliah, terus Anggi nggak bisa. Oke. Kalau misalnya hari Jumat di bulan Desember, teman-teman masuk nggak ya? Pertanyaan terakhir. Hari Jumat tanggal 5 atau tanggal 12. Masuk ya? Itu lagi pekan ujian nggak sih? Masuk Kak, oke. Masuk ya. Oke, siap. Insya Allah kami catat untuk tanggal teman-teman. Jumat tanggal Jumat tanggal antara 5 atau 12 Desember. Oke. Nanti insya Allah kami catat tanggal-tanggalnya. Harapannya nanti kami setelah ini akan merilis gitu ya tanggal yang mungkin bisa apa? Sebenarnya lebih prefer 12 Kak. Oke, noted.
yang bisa nanti teman-teman ikut gitu ya. Ikut semua. Di SWI 1 tadi seharian insya Allah kita akan bersama kegiatan. Di situ akan ada pengantar teman-teman kenapa harus bergerak dan lain-lain beserta persiapan untuk nantinya kita akan bergerak gitu. Kita akan menjadi perintis influencer gitu. Oke. Syaima, oke, Syaima tanggal 13. Terus nanti setelah SWI 1, teman-teman tahu nggak sih yang kayak challenge hashtag 30 hari bercerita, hashtag 30 hari baca, gitu-gitu. Nah, nanti setelah SWI 1, bekalnya adalah kita akan membuat hashtag 30 hari ngonten gitu. Jadi harapannya kita udah mulai meniatkan dari sekarang untuk sehari kita memberikan insight. Insightnya apa aja? Jadi bisa berupa carousel, bisa berupa postingan reels gitu ya. Dan sekecil apapun bisa dijadikan insight tadi ya dari Kak Zahra menyampaikan sehari-hari kita itu bisa dijadikan insight, tinggal kita olah aja kata-katanya. Nah, itu di SWI 1. SWI 2 nanti insya Allah akan ada kegiatan masuk ke workshop. Workshopnya nanti akan ada talent mapping, bagaimana minat bakat dari teman-teman semua. Ada tes gitu ya, tes minat bakat dan bisa dilihat hasilnya ternyata kita minatnya kemana, bakatnya kemana. Terus juga nanti penugasannya, yaitu ada roadshow. Nah, roadshow mengisi ke sekolah-sekolah. Dan yang terakhir, SWI 3 Insya Allah ini menjadi puncak acara kita, yaitu akan ada debat publik dan akan ada grand closing. Karena kita akan berkepanjangan, maka nanti akan ada peserta terbaik dari peserta terbaik dari yang paling baik gitu, di SOE 3 ini. Lanjut, ini seputar timeline ya. Nah, di SOE 1. Oke, tadi ya di SWI 1 kita akan menjadi tahap awal. Nanti seluruh peserta akan dibekali semangat, pemahaman, dan ruhiyah yang kokoh. Jadi kegiatannya akan ada kegiatan fikriyah, yaitu talk show, akan ada pembicara-pembicara, terus abis itu akan ada sesi wawancara juga. Jadi di sini menggali komitmen peserta dan penugasan yaitu membuat konten yang tadi aku jelasin hashtag 30 hari ngonten. Dengan nanti mungkin ketentuan-ketentuannya dijelaskan di grup kelompoknya masing-masing karena nanti teman-teman akan mendapat fasilitator dan juga akan berada di kelompok gitu ya. Nanti dikelompokin di akhir sesi ini. Terus pesertanya yaitu seluruh pendaftar SWI. Terus lanjut Kak ke SWI 2 setelah tadi untuk perkiraan tanggalnya kita di awal Desember atau di pekan kedua ya. Nanti insya Allah dari teman-teman acara setelah ini kita akan ngedrop fiksasi tanggalnya. Nah, di SWI 2 akan ada talent mapping dan pengabdian masyarakat. SWI 2 akan lebih fokus pada eksplorasi potensi diri peserta serta aksi nyata di lapangan. Rangkaiannya akan ada workshop seputar talent mapping. Terus identifikasi passion, minat, bakat, menyalurkan untuk kebermanfaatan umat, dan penugasannya akan ada roadshow mengunjungi sekolah-sekolah untuk berbagi inspirasi muslimah. Jadi setiap kita akan ditugaskan ke satu sekolah untuk menyampaikan materi gitu ya, untuk menyampaikan insight ke murid-murid di sekolah tersebut. Nah, karena ini berkaitan dengan sekolah, perkiraan akan di pertengahan Januari, teman-teman. Karena kan kalau di Desember itu libur ya, liburan sekolah, terus masuk di awal Januari, jadi paling memungkinkan insya Allah akan di pertengahan Januari. Dan pesertanya, teman-teman dari peserta yang lolos di SWI 1
Harapannya sih semuanya bisa ikut masuk di SWI 1 dan SWI 2. Jadi bisa merasakan roadshow itu ke sekolah-sekolah. Terus yang selanjutnya SWI 3. Oke, ini menjadi puncak acara kita. Dari peserta terpilih di SWI 1 dan SWI 3, SWI 2 akan yang terpilih ini akan melakukan debat publik. Jadi tahap terakhir sekaligus seleksi final menuju muslimah influencer yang siap untuk menjadi voice on untuk umat. Nah, di sini ada debat publik, ada 3 kelompok yang mana berarti di debat di tahap SWI 3 ini akan menghasilkan 6 finalis. 3 kelompok, 2 orang per kelompok membahas isu tentang perempuan, masyarakat, dan perspektif Islam. Dan juga terakhir akan ada kegiatan grand closing. Nanti kita akan sama-sama apa ya? Bukan merayakan. Bahasa merayakan dalam Islamnya apa, Kak? Kita akan sama-sama menyaksikan gitu ya. Menyaksikan teman-teman yang memang menjadi finalis ini. Pesertanya peserta yang lolos di SWI 2 gitu. Nah, untuk sekarang dalam waktu dari akhir November, tengah November ini sampai akhir November, aktivitas kita apa? Kita akan menyebut ini sebagai aktivitas pra-SWI, gitu ya. Pra-SWI nanti teman-teman akan dibagikan kelompok. Di sini akan dibagikan kelompok kecil, 1 kelompok berisi maksimal 10 peserta dengan 1 orang fasilitator. Nah, nanti setelah ini akan dibagikan oleh Kak Azimah beserta nanti kalau ada fasilitatornya kita bisa say hi gitu ya. Di situ aktivitas informasi detail-detail terkait teknis SWI akan dibagikan di kelompok tersebut. Jadi harapannya teman-teman bisa aktif di kelompok itu atau kalau ada kendala misalnya atau lagi ngestak butuh sharing bisa silahkan sharing di kelompok tersebut gitu ya. Jadikan itu sebagai teman-teman untuk bertumbuh menjadi influencer. Terus di kelompok itu aktivitas lainnya yaitu ada mutaba'ah yaumiyah. Nanti teman-teman akan dikasih tugas-tugas harian dan ini bersifat wajib gitu ya. Wajib mengisi mutaba'ah yaumiyah yang sudah disediakan oleh panitia. Nanti akan dimonitoring evaluasi oleh fasilitator teman-teman masing-masing. Terus yang kedua, kita akan ada persiapan fisik juga dalam rangka muslimah bugar. Kita harus menjadi seseorang yang bugar. Kita ikhtiarkan untuk seminggu minimal 2 kali olahraga. Jadi nanti eh, akan ngepap gitu ya olahraga. Cekrek, aku udah olahraga, checklist gitu di grupnya masing-masing atau bikin video lagi jogging atau lagi nge-gym atau lagi ini dumbbell ituin gitu ya workout gitu-gitu atau lagi apa ini namanya eh meditasi bukan meditasi Pilates. Nanti pilates Pilates. nanti di Atau mau foto padel gitu boleh ya Kak? kenapa Padel boleh Kak? Padel. oh iya boleh boleh banget padahal senam SKJ ya bisa juga. Nanti itu divideoin, difoto. Nah, nanti dilaporkan di grup. Jadi supaya fasilitator bisa menceklis teman-teman sudah olahraga atau belum. Kenapa harus di-share ke grup? Supaya kita bisa menginfluence teman-teman lain yang mungkin, aduh, lagi males banget olahraga terus ngeliat ting ada notifikasi udah olahraga. Waduh, FOMO olahraga deh gitu. Jadi nanti akan dipantau oleh fasilitator. Boleh, badminton boleh. Jadi kategori olahraga di sini adalah teman-teman bisa olahraga sport kayak badminton, terus main bola, main basket dan lain-lain juga boleh. Olahraga exercise yang kayak alat-alat berat itu juga boleh. Jalan kaki boleh, tapi minimal 3 kilo. Karena kalau 1 kilo deket ya. Naik turun tangga kayaknya kurang menantang, kecuali naik turun tangga sebanyak 1.000 kali boleh. Terus bersepeda boleh. eh Angkat galon itu bukan olahraga, kecuali kalau angkat galonnya sambil jalan 1 kilo boleh. Gitu. Cari tangga tembok Cina. Betul. Atau tangga curug
Teman-teman naik turun tangga curug itu juga boleh. Gitu ya olahraganya. Terus dan terakhir penulisan esai. Kemarin kan sudah sempat kita announce juga ya ada kategori nulis esai. Nah, di sini teman-teman di aktivitas pra SWI akan ditugaskan esai, membuat esai dengan pilihan tema tiga ini. Gitu ya, tentang perempuan atau boleh tema lainnya ya, Kak Azimah ya. Tema bebas juga boleh. Nanti diupload ke eh, G-Drive ya yang udah disediain sama teman-teman fasilitator. Mungkin itu terkait informasi gambarannya aktivitas SWI ke depan. Untuk selanjutnya mungkin aku serahkan ke Kak Azimah ya terkait pembagian kelompok dan fasilitator ya. Silahkan. Oke, makasih banyak ya Kak Sumaya. Jadi lumayan tergambarkan ya kita beberapa bulan ke depan. Insya Allah sebelum puasa kita selesaikan agenda ini dan apa aja agendanya sudah lumayan tergambarkan ya teman-teman. Semoga ini bisa menjadi semangat untuk eh, di setiap sesinya. Apalagi SWI 1 ke SWI 2 semuanya bisa ikut. Tapi ternyata yang ke SWI 3 nggak semuanya gitu. Jadi ini jangan membuat down ya, tapi menciptakan semangat yang lebih membara lagi untuk mengikuti setiap rangkaiannya. Oke, nah di sini aku izin melanjutkan untuk pembagian kelompoknya. Sebentar. Hmm, ya. Jadi pertama, alhamdulillah kita terbentuk 3 kelompok dan masing-masing kelompoknya ada 10 orang. Nah, jadi teman-teman, aku mau setiap yang aku sebutkan namanya boleh raise hand dan juga menampilkan wajahnya. Walaupun kita belum ketemu secara offline, tapi kita bisa tahu lah, oh ini ternyata orangnya dan segala macam. Dan harapannya sih sebenarnya itu juga di ini kali ya, kalau berkenan di bukan di deskripsi gitu, di profile nama profile WA boleh nama masing-masing ya supaya mungkin di awal hasilnya bisa tahu oh ini anaknya dan segala macamnya gitu. Jadi di sini aku akan bacakan untuk kelompok 1. Di sini ada Kaska dan bersama Kanida juga. Boleh Kaska? Mana nih Kaskanya? Eh. On mic ya? Apa? Iya. Hello-hello ya? Halo, halo. Oh ya, halo-halo. Ya, ada Kak Bonjour. Aska dan juga Kak Nuranida. Mana Kak Nida? Halo. Halo. Jadi ini yang akan menemani kalian di kelompok 1. Pertama ada anggotanya Salamah dari STNF. Mana Salamah? Hadir? Sempat hadir deh. Iya, ada Salamah di sini. Kemudian di sini ada Syakira. Halo Syakira. Mana? Tadi aku sempat lihat on cam. Sepertinya sedang izin sebentar. Oh, ada. Halo. Nih ya teman-teman, anggota kelompok 1 Syakira dari Sebi. Syakira sekarang semester berapa? Udah lulus Sekarang atau masih semester 5, Kak. semester 5? Oke, semangat. Selanjutnya ada Amirah dari Lipia. Hadirkah hari ini? Hadir, Kak. Alhamdulillah. Kakak masih di Lipia atau sudah lulus? Masih, Kak, mustawa awal. Oh, Masya Allah. Oh, siap. Emang Se- Semester berapa kenapa di Sofa? Lipia sekarang? Masa diem? Semester berapa Kak Miro di Lipia sekarang? Ke apa? Mungkin tadi kayaknya ada sedikit gangguan. Selanjutnya ke Anggi. Ya, kampus aku nih. Halo Anggi. Mana dia? Ada Anggi dari PNJ. Kemudian selanjutnya ada Suryana.
belum hadir, kayak masih berhalangan hadir. Kemudian ada Kayla. Ini bacanya gimana nih? Boleh ini nggak? Boleh spelling bee nggak? Kayla bacanya gimana? Ntar kok Kak, Keila. Kayla, oke. Iya. Kayla dari Dharma Persada. Iya. Oke. Oh iya, sama aku lupa satu hal. Teman-teman yang udah aku sebutin namanya, karena kita dalam tema influencer, boleh banget ngedrop eh, akun Instagram teman-teman ke room chat supaya kita bisa saling follow dan saling kenal dan bisa saling menyemangati membuat konten satu sama lain. Jadi boleh banget untuk drop Instagramnya di room chat ya. Kita tuh saling follow-follow juga. Selanjutnya ada Zahrotu Shita, saya belum hadir ya. Kemudian ada Ayu Panca. Nah, ini tadi Ayu Panca. Halo Kak, aku ada. Maaf aku nggak Halo. bisa ini on cam soalnya jaringannya jelek. Siap-siap, nggak apa-apa. Kamu dari Persada juga ya? Iya betul. Oke, selanjutnya ada Dwi Arianti. Mana nih wajahnya Dwi Halo Arianti? Kak. Halo, ingat Assalamualaikum. banget suaranya. Waalaikumsalam. Oke, Dwi dari Parmais. Oke. Iya. Dwi sekarang semester berapa? Semester 3 Kak. Wah, Masya Allah. Keren-keren. Selanjutnya ada Salsabila. Tapi kayaknya belum hadir juga, nggak apa-apa. Dan ini adalah Hadir Kak, teman-teman ada. Kamu namanya siapa di Zoom? aku bareng sama Amira soalnya tadi udah join kan, tapi sama sekali nggak kedengeran sih. Iya, Putus-putus banget oke. parah. Oh, baik-baik. Berarti satu kelompok sama Amira ya? Iya. Iya. Oke, terima kasih. Dan ini ya teman-teman, teman-teman kelompoknya di kelompok satu bersama Kak Aska dan juga Kak Nida. Kita lanjut ke kelompok dua. Eh, untuk sementara akan dibersamai oleh Kak Zahra. Mana Kak Zahra? Boleh komik lagi Kak Zahra? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah nggak asing ya dengan Kak Zahra yang tadi menyampaikan materi. Dan di sini kelompoknya ada 9 orang. Pertama ada Siti Sania. Hadir? Hadir, Kak. Hadir. Alhamdulillah. Mana wajahnya? Afifah itu loh Kak Afifah. Oh, oh halah. Oke, Siti Sania. Ayo, oke, baik, 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 baik. Selanjutnya ada Marwa Taskia. Halo Marwa. Tadi Hadir ada juga. Kak. Ah, ini dia orangnya. Oke, selanjutnya ada Mutia Azah. Ada Mutia Azah? Ada sih kalau di Zoom ya. Selanjutnya ada Ismi. Ismi kayaknya berhalangan hadir. Oh, ada. Udah datang dia. Mana Kak Ismi? Suaraku Halo. Suaranya kecil, Kak. Oke. Iya. Gak apa. Ini ada Kak Ismi di kelompok 2 juga. Kemudian ada, oh ini ada dua Mutianya. Ada Mutia Azza sama Mutia Salas Nabila dari Libya. Ada Kak Mutia Salas Nabila? Oh, belum hadir. Kak. Oh ada. Oh ini berarti Kak Mutia. Oh ada. Nama Mutianya ada dua di sini. Halo Kak. Oke, selanjutnya ada Sofa. Ada Sofa Mardia. Next ada Zahra. Zahra Rizky Julianti dari Persada. Oke. Selanjutnya ada Aisyah. Aisyah Nur Aini. Aku Mana Aisyah? Halo. dulu Kak. Aisyah semester berapa? Semester 3 Kak. Wah, keren, keren, keren. Oke. Semangat ya. Selanjutnya ada Onita.
Belum hadir enggak? Oke, mau ngingetin sekali lagi sebelum beralih ke kelompok selanjutnya, tolong di-share akun-akun Instagram teman-teman di kolom chat supaya kita bisa kenalan dan bisa mutualan Instagram karena tema kita juga influencer dan kakak panitia juga udah share absensi. Mohon berkenan untuk mengisi absensinya, absensi kehadiran hari ini. Oke, next ada kelompok 3 bersama Kak Diana. Cuman kayaknya udah hadir belum ya Kak Diana? Oh, Kak Diana saya berhalangan hadir hari ini dan bersama aku, Azima. Di sini pertama kita ada 9 orang. Ada Kak Fairuz. Hadir Kak Fairuz hari ini? Belum. Kemudian ada Kak Waode. Hadir, Kak. Oke, Halo. selanjutnya. Halo. Ya, satu kelompok nanti. Selanjutnya ada Kak Anglin Safitri. Halo Kak, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kampus nih sama Kak Maude ya. Tapi saling kenal nggak? Atau baru kenal sekarang? Saling kenal Kak. Saling kenal. Oke. Selanjutnya ada Kak Salma Karima. Ya Kak, aku ada. Oke. Siap. Selanjutnya ada Kak Melisa. Ada Kak Melisa di Halo. sini. Halo. Oh, masih di jalan ya? Enggak, tapi aku izin Oh, off cam dulu. Aku oh iya. lagi ada keperluan dulu. Oke, baik-baik. Siap, Melisa. Selanjutnya ada Kaila. Hadir, Mana Kak. nih, Kak? Oke. MVP UPN kita. Selanjutnya ada Davina. Mana nih Davina? Halo Kak, halo teman-teman. Halo. Selanjutnya ada Holila. Halo Kak, halo guys. Aku nggak bisa apa namanya? Siap, siap, siap. Dan yang terakhir ada Zahran Nur. Ada? Oke, apa belum hadir ya? Oke, itu teman-teman pembagian kelompoknya. Nanti di setiap kelompok akan ada fasil dan juga eh, yang akan apa ya menjadi teman curhat kalian lah ya, mungkin bahasa Gen Z-nya sekarang untuk segala tugas, kemudian segala informasi dan lainnya. Jadi kalau ada apa-apa boleh berkabar ke fasilnya. Nanti insya Allah segera kami kirimkan link grupnya. Silakan untuk masuk ke grup yang sudah ditentukan di sini. Oh iya, sebenarnya aku mau nanya, ada yang belum dipanggil namanya? Atau udah semua? Udah? Oke, insya Allah aman ya. Oke, kalau gitu untuk penjelasan SWI-nya sudah selesai. Jazakallahu khair, selamat belajar dan menjadi muslimah yang berdaya. Tapi belum selesai rangkaian kita. Ada satu rangkaian yang cukup seru, tapi menuju rangkaian itu kita mau Q&A dulu. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan terkait kegiatan SWI, monggo ditanyakan sekarang. Lagi ada nih panitia-panitianya, supaya kita bisa bersinergi bersama. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Aku buka sekitar 2 sampai 5 menit untuk sesi tanya jawab. Kak izin bertanya Kak. Silakan. Bentar. Dari Eh, siapa tadi? Afifah Afifah. Kak. Hmm. Oke, sebelumnya salam kenal kakak-kakak semuanya. Em, izinkan aku bertanya. Di sini aku mau nanya terkait em, tugas sih Kak, tepatnya. Jadi kan nanti kita itu ada tugas ngupload di story ya Kak, di feed IG. Nah itu nguploadnya itu 1 hari atau ada batasan satu satu dalam seminggu atau berapa kali gitu Kak? Oke, boleh. Itu sih Kak. Aku Makasih Kak. izin jawab ya. Berarti ini untuk tugas konten ya? Iya Oke, Kak. konten. Oke, di tugas konten ini insya Allah kita mau
Sering dengar nggak sih teman-teman kalau memulai habit baik itu kan biasa akan menjadi sebuah habit ketika dilaksanakannya itu terus-menerus dan di jangka waktu tertentu. Nah, maka insya Allah kita akan membangun habit ini dengan konten di setiap harinya. Di setiap harinya, kontennya bebas di feed, silakan diposting dan mulai sekarang boleh dicari apa yang mau disampaikan. Temanya juga bebas, kami tidak membatasi teman-teman untuk berkarya, boleh dari eh, apa yang dijalani selama hidup, atau mau sharing tentang agama, atau mau sharing tentang organisasi, tentang amanah, silahkan banget dibebaskan kepada teman-teman. Tapi ingat, kita menjadi influencer, kita punya target market, walaupun ini tidak ada, ini bukan perlombaan ya, bukan kayak harus mencapai like sekian, engage sekian, enggak. Tapi kan kita mau konten kita juga berdampak ya. Jadi maka buat dari hati dan setulus mungkin dan ciptakan konten terbaik. Gitu, Afifah. Oke, Oke, thank you aman? Kak. Terima kasih Oke, banyak. sama-sama. Boleh dilanjut? Ini siapa nih, Kak Amiro atau Kak Salsa nih? Dua-duanya Kak. Oke, boleh. Gimana? Kalau dari aku izin tanya ya Kak, terkait tadi kan ada sempat dibahas finalis ya. Itu kita Iya. persaingannya itu antar kelompok atau dalam satu kelompok itu kita juga bersaing sama orang-orang lain gitu. Oke, buat finalis, sejauh ini yang tergambarkan adalah sebenarnya kan teman-teman kegiatan SWI ini dia full individu ya, baik dari kegiatan kontennya, roadshow-nya, kemudian workshop dan segala macam itu individu. Jadi bisa jadi ketika di SWI nanti saat debat publik, kalau kalian menjadi salah satu finalisnya, bisa jadi kalian juga akan bertemu teman yang bisa jadi satu kelompok atau bisa jadi teman kampus dan itu random. Itu tidak bisa apa ya, tidak sakut akan berdebat antar kelompok, tapi bisa jadi kelompoknya sama, cuman emang orangnya beda gitu. Misalnya ada kemungkinan Kamiro sama Kak Sasa akan berdebat bersama gitu. Kalau kalian misalnya dua-duanya masih jadi finalis, tapi kalian di tim yang beda, itu ada banget kemungkinannya. Gitu, gimana? Oh, berarti kalau debat pun perwakilan aja ya Kak yang masuk jadi finalis itu aja ya? Perwakilan. Jadi menuju SWI 3 itu ada kualifikasinya lagi. Jadi nanti setelah SWI 2, jadi nggak semua orang akan mengikuti SWI 3 secara debatnya ya. Tapi kan secara kita karena SWI 3 itu closing juga, semuanya akan diundang. Tapi secara yang akan tampil di debatnya nanti, itu hanya orang-orang yang memang lolos di kualifikasi setelah SWI 2-nya. SWI 2 itu kan ada kegiatannya dan ada workshopnya juga. Sorry, ada roadshow-nya juga. Gitu. Jadi ada nanti penilaian lagi. Gitu, Kak Salsa. Atau Kak Amirah. Oh, oke. Gimana? Paham Kak. Kebaik. Ini sekarang pertanyaan Amirah. Oke, Kata silakan. Amirah, mulai ngontennya kapan Kak? Wah, udah semangat banget nih kayaknya. Keren. Mulai ngontennya, boleh dipersiapkan bahan kontennya dari sekarang, tapi insya Allah kita akan mulai ngonten start setelah SWI 1 kegiatannya selesai. Jadi kan kita akan ada kegiatan sehari dulu full, kemudian setelah itu selesai, nanti kita baru mulai ngonten sampai 30 hari ke depan. Gitu. Tapi karena ide itu kan biasa udah muncul dari sekarang ya, boleh banget disiapin dari sekarang nanti tinggal meng-up draft-draftnya gitu ya. Ya nggak sih, kalau menjadi konten kreator tuh harus dipersiapkan kan, supaya nggak keteteran. Karena setiap hari nih kita harus nge-upload nih kan. Dan teman-teman, semoga teman-teman udah follow Change Our Mind ya. Mau lihat referensi-referensi konten juga boleh banget. Alhamdulillah ada kakak-kakak dari FSLDK yang sudah upload beberapa tentang konten-kontennya. Boleh banget jadi referensi untuk mau gimana ya konten kita gitu. Itu sudah kejawab kan, Mira? Oke, makasih banyak Kak. Jazakallah khair. Iya, Ki. Ada lagi yang mau bertanya? Aduh, aku senang banget. Antusiasnya keren banget, Masya Allah. Next, ada lagi. Kok ada tambahan dari Kak, ada Davina. Iya, Davina Kak. raise hand? Iya, Kak. Oke, silakan. Kak, aku izin tanya, Kak. Kan aku nggak ikut rapat yang waktu di Istiqlal karena aku kan udah nggak jadi pengurus, udah jadi majelis syuro gitu.
Nah, kata em, yang ikut itu pengurusnya koordinator Ahwat katanya bakal ada nginep-nginep Kak. Itu kapan Kak? Oke. Wah, Aku udah diingatkan kecil. buat ikutnya gitu Kak. Diiming-imingin kan nanti ada nginep Kak katanya gitu. Sama Holillah tuh. Oke. Kamu menunggu menunggu excited dengan nginepnya ya? Jangan motivasi kamu SOI buat nginep nih. Ya bisa bisa jadi Kak. Kan karena bakal ketemu teman-teman ya banyak kakak-kakak juga. Oke, Bismillah. Insya Allah akan ada, bukan akan ada ya. Bismillah ya, kita berdoa bersama semoga terrealisasikan. Memang dalam rencana kegiatan rangkaian SW ini ada bagian nginepnya gitu. Dan kami akan informasikan lebih lanjut nanti kapan kegiatannya, tapi mungkin tidak di SWI 1, bisa jadi di SWI 2 ataupun SWI 3 nanti. Insya Allah, mohon doanya untuk kelancaran segala halnya buat kami panitia dan buat teman-teman juga gitu. Karena kami excited adalah ketemu kalian secara nginep gitu. Itu ada berapa kali ya nginep, tapi kan ketemu yang ciwi-ciwi doang kan jarang ya. Jadi semoga terrealisasikan ya. Iya Kak, Ada amin kok di Kak. sini. Oh, oh Kak Aska mau masuk, silakan. Makasih banget ya, Dav, udah nanya ini. Honestly, aku juga ingin meminta maaf yang kemarin aku chatin, terus aku bilang rencana eh, kegiatan yang SOI satunya itu, justru kita targetinnya tuh memang yang langsung gongnya kan, asik. Nah, tapi eh, melihat beberapa kita dan agenda akhir kepengurusan dan Desember itu tuh ternyata cukup berbeda di antara LDK-LDK ini. Jadi kita memutuskan untuk satu hari di SWI yang satunya. Nah, tapi tetap insya Allah akan ada rencana pengganti dari target awal itu gitu. Jadi insya Allah lah ya. Kita akan reveal. Asik. Udah kayak Oke Kak, terus sih Kak jawabannya. iya. Aku juga takutnya nanti ada beberapa orang yang kayak, ah waktu itu kan Kak Aska bilangnya SWI satu nginep di puncak lagi aku ngomongnya. Bener guys, bener banget. Aku juga udah ngecat villanya, bener banget gitu ya. Cuman qadarullah melihat kesibukan dan kepadatan agenda beberapa LDK ini, jadi ya kayaknya memutuskan kita full di satu hari aja gitu. Oke Oke, Kak, siap. alhamdulillah. Jangan putus semangat ya Devina. Ayo lolos sampai SWI 3 Devina. Aduh takut. Oke, terima kasih banyak. Aska juga terima kasih sudah menambahkan, melengkapi. Oh ya teman-teman, aku juga izin mengingatkan, jangan lupa untuk share kegiatan kita hari ini. Asik, aku udah kayak ini nggak sih, yang webinar-webinar itu. Oke, share kegiatan kita hari ini, apapun itu insight yang kalian dapatkan ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk kasih hashtag Road to SWI dan juga tag at Change Our Mind dan juga episode Kajadebek juga boleh. Gitu, dan jangan lupa untuk mengisi absensi di room chat. Oke, silakan ada mau nanya lagi Kak Asifah? Kak, sebelumnya izin banget Kak, dua kali. Ya apa-apa, nggak apa-apa. Nggak, soalnya pertanyaannya baru ingat sekarang, tadi nggak keingat gitu Kak. Terkait ini Kak Rosyo, nanti di sekolah-sekolah itu diletakkan sesuai dengan domisili kita, atau ya diacak aja Kak, kayak misalnya kalau misalnya stay safe itu kan di daerah Parung gitu misalnya. Nah, apakah sekolah yang dekat Parung atau sekolah-sekolah yang dekat Depok kota gitu. Nah, terus juga yang kedua pertanyaannya tentang debat. Debat itu materinya eh, bakal disampaikan kisi-kisinya atau nggak ada gambaran gitu Kak. Jadi ya udah kita pikir dan mempersiapkan diri sendiri gitu. Terus eh pokoknya berkoordinasi dengan kelompok gitu. Jadi nggak ada gambaran atau ada gambaran dari panitia. Seperti itu sih Kak. Terima kasih Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak, Afifah, untuk pertanyaannya. Wah, ini berarti ini benar-benar ini ya, sudah melihat seluruh rangkaian ya. Saya pertanyaannya udah sampai SWI 3 nih. Gimana buat SWI 3-nya? Oke, kita akan jawab untuk yang pertama, terkait dengan roadshow. eh Insya Allah itu roadshow-nya tidak dipersulit sih, teman-teman. Jadi, kalau misalnya teman-teman memang
sebenarnya roadshow ini bisa ke sekolah atau misalnya mau ngisi kajian keputrian ataupun apapun itu yang dimana teman-teman tuh ngomong ngomong di depan sebagai seorang pemateri itu boleh banget. Kita tidak membatasi harus di sekolah, harus di SMA ya, harus di SMP ya, harus di manapun enggak membatasi. Kalau teman-teman punya apa namanya Kak, kayaknya mau dekat kampus aja ada sekolah ini, itu boleh banget. Silakan nanti berkoordinasi dengan fasilnya. Kalau misalnya teman-teman kehilangan, bukan kehilangan arah ya, Kak nggak punya referensi sekolahnya, nanti insya Allah juga kami fasilitasi beberapa di sekolah gitu. Itu untuk roadshow-nya. Kemudian untuk debat, memang debat ini hal yang apa ya? Mungkin udah jarang ya. Aku terakhir melihat orang debat itu di aku SMA. Oke, untuk debat sejauh ini yang bisa aku sampaikan, aku jadiin ini ya, jadiin masukan ya. Harusnya sih memang kita bisa mengidakan gambaran besarnya seperti apa yang akan dibahas nantinya. Insya Allah akan disampaikan ke depannya. Gitu, Arumaya, ada yang mau ditambahkan untuk pertanyaannya Afifah tentang roadshow dan juga kisi-kisi debat? Ini Kak Sumaya, ini lagi ini nggak ya? Kak Sumaya ada yang mau ditambahkan? Oke, Kak Sumaya ada yang mau ditambahkan untuk sekolah, untuk pemilihan roadshow ataupun tentang kisi-kisi debat? Cukup. Tuh. Ya, paling nanti Oke. kalau yang kita fasilitasin sekitar Jakarta Selatan gitu sih. Jakarta, Depok, gitu. Jaksel, Depok. Nah, Afifah tadi dari Sebi ya. Iya, Iya, Kak. oke. Soalnya contohnya Sebi Tapi di kalau di Padang. Jaksel juga nggak apa-apa, Kak. Biar jangkauannya juga luas. Iya kan, Depok, Sebi Iya, juga ujung banget ya. Maksudnya main-main gitu. Iya, Aku orang bener-bener. Depok, ke Sebi 1 jam, ke Jaksel setengah jam. Jadi kayak berasa ke Jakarta. Iya. Kayak gitu. iya. Oke, siap. Makasih banyak Kak Sumaya. Udah ya teman-teman buat roadshow, boleh juga dilirik dari sekarang kira-kira aku mau ngisi di mana. Kalau butuh surat pengantar, tapi nanti ya buat SWI 2 ya, butuh surat pengantar tentang kegiatan ini, kita free banget, welcome banget untuk teman-teman mengajukan, nanti kita coba buatkan insya Allah. Begitupun dengan debat. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang kurang-kurang? Cukup, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Viva. Semangatnya dijaga terus ya sampai akhir buat Kak Viva dan buat teman-teman semua. Oke, ada lagi teman-teman? Cukup? Aku tunggu 1 menit lagi karena habis ini kita akan ada agenda seru lagi sebelum kita menutup. Udah jam segini ya, semoga nggak pada tidur ya. Dikit lagi. Emang agendanya full happiness banget deh. Full bahagia. Full senyum. Oke, 9:45 ada. Oke, kalau misalnya sudah cukup, kita akan lanjut ke the last but not the least untuk agenda kita pada malam hari ini, yaitu Mentimeter. Agendanya Mentimeter, Kak. Ya, pokoknya kita akan bercengkrama virtual lewat Mentimeter yang insya Allah bisa di-share ke Syifa. Kak Syifa udah kondusif belum ya? Udah Kak, aku izin share screen Oke. ya. Boleh, boleh banget. Teman-teman boleh disediakan handphonenya atau laptopnya untuk masuk ke Mentimeter nanti. Sudah? Oke. Boleh join lewat kodenya atau boleh juga join lewat linknya. Sebentar, aku share untuk linknya.
Itu boleh lewat situ joinnya atau lewat eh apa namanya kode Mentimeternya. Silakan. Untuk kegiatan kita penutup untuk hari ini mau ngetes ombak lagi seberapa on fire-nya semua teman-teman untuk menjalankan SWI 1. Oke, di sini kita ada berapa orang ya? 31 orang. Ayo, wah, keren banget semangatnya. Ada yang membara, ada yang sudah terkendali. Lagi. Semangat bersiap. Lucu banget ya, ada fitur like juga ternyata. Wah, membara tuh berarti harus langsung dikasih api, api kayu bakar lagi ya supaya terjaga ya semangatnya. Masya Allah. Oke, ada yang semangat bersiap. Semangat bersiap tuh berarti dia udah nyiapin nih. Sampai SWI 3 nya aku harus ngapain ini udah nyiapin. Semangat terkendali juga ya kurang lebih sama dengan semangat membara. Dia sudah mengendalikan. Pokoknya aku harus meluangkan waktu untuk menyelesaikan proyek-proyek SWI. Diingat juga ya teman-teman menjelang SWI 1 ada beberapa hal yang harus teman-teman kerjakan layaknya seperti mutabayomnya, insya Allah nanti akan kita share lewat Google Drive. Kemudian juga ada eh, agenda fisik, kecil-kecilan, olahraga di pub per minggunya 2 kali, apapun itu. Dan yang terakhir, ini yang mungkin perlu persiapan, yaitu esai. Kita masih ada waktu sekitar 8 hari lagi menuju pengumpulan esai. Dan ini menginformasikan ini menjadi kualifikasi juga, menjadi penilaian teman-teman untuk bisa lanjut di kegiatan SWI satunya. Jadi tolong dengan sangat amat dikerjakan. Insya Allah kami buat untuk topiknya sudah dijelaskan, tapi boleh bebas juga. Yang penting tentang kemuslimahan dan tentang yang terjadi saat ini. Kemudian untuk formatnya juga itu udah mudah banget. Insya Allah semoga bisa dimengerti. Kalau kurang paham boleh chat chat hasilnya untuk menanyakan, tapi jangan sampai nggak dikerjain, oke? Ini tiket, golden ticket untuk masuk di SWI 1. Asik, golden ticket nggak tuh biasanya? Oke, Alhamdulillah. Ternyata yang semangatnya membara banyak banget, Masya Allah. Semoga bisa terus membara sampai akhir SWI nanti. Dan untuk yang semangatnya terkendali dan semangatnya bersiap, intinya adalah semangat. Kayak pertanyaannya ke apa namanya Kak Zara tadi, ini adalah siap gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, Kak Syifa. Harapan untuk SWI, monggo teman-teman dituliskan lagi harapannya apa buat SWI ini. Sambil yang sudah selesai tulis, yang belum present, boleh presensi ya di link di room chat. Mana? Wah, kayaknya banyak nih harapan-harapan buat SWI-nya. Masya Allah. Acara dan dampaknya berkah. Ini kayak aku aminin semua deh nih. Terus. Ini Anggi yang nulis. Ini beda warnanya. Ayo yang lain ada 8. Kalau yang join sih ada 19 ya. Lancar dan sukses. Ini benar-benar aku aminin semua doa baiknya ini mah. Lancar jaya barokah. Jadi wadah yang efektif. Support atau support nih. Terus semangat menyebar kebaikannya. Tempat Allah aku berkarya. Bismillah ya teman-teman.
SWI bisa menjadi, betul ucapan teman-teman, untuk menjadi influencer muslimah ke depannya. Amin. Sehat-sehat kakak kapan dia. Terima kasih banyak. Sehat-sehat juga buat semuanya. Terus menjadi reminder kebaikan. Ladang mencerdaskan umat. Masya Allah, berat ya. Tapi mari kita usahakan untuk mencerdaskan umat Islam. Always on fire. Gak muat kan ngetiknya, saking banyak banget ya harapannya ya, Masya Allah. Memotivasi untuk berdakwah, amin. Untuk kegiatan ini, dia wajar untuk bertemu dapat betul sehingga ini aku bisa saja sebenarnya tapi sedikit karena dari itu belum berkaitan hidup lagi oh ini dan cerita apa ya semoga bisa dengan cara kebaikan oke kita untuk kelas kedua gagal partisipasi Mah, suaranya kurang jelas, mah. Iya, kurang. Kurang. Ih, kenapa ya? Lebih clear Udah, sekarang. Nah, Hah? udah. Oh, udah. Dari tadi aku ya, itu nggak jelas suaranya. Gini, Astagfirullahaladzim. robot kayak. Demi apa? Kok kan gak ada yang ngasih tahu? Enggak, tapi kayak 2 menit terakhir doang. Oke, 1 menit lah, nangis. 1 menit. Nangis nih kalau misalnya beneran. Oke. Oke, Syifa boleh di end screen untuk Mentimeternya. Makasih banyak ya teman-teman yang sudah ngisi Mentimeternya. Oke, Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara teman-teman dengan segala hal yang terjadi malam hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa yang akan dibacakan oleh Aska. Waktu dan tempat dipersilakan. Alhamdulillah, syukran Azimah. Sebelumnya mari kita tundukkan hati kita gitu ya. Kita persiapkan doa terbaik kita. Sebelum doa andalan kita itu Robitoh, izinkan aku memimpin doa untuk Palestina.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي مصر وفي السودان وفي يمن وفي سوريا وفي روهينيا وفي إندونيسيا وفي كل مكان أو في كل أي زمان. اللهم أنجي إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم. اللهم تقبل منهم الشهداء واشف منهم المرضى والجرحى. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، فإنه لا حول لهم ولا قوة إلا بك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم دمر اليهود وإسرائيل. وشتت شملهم وفرق جمعهم اهزمهم يا الله يا قوي يا متين. اللهم انصر مجاهدين على اليهود ومن عاونهم ومن الكفار والمنافقين. اللهم سدد رميهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتنا على الحق يا حي يا قيوم برحمتك يا جبار يا قهار. اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الحاقدين. اللهم أعيد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم وطهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين برحمتك يا حكيم. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا يا غفار. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وادم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وآهها بمعرفتك وامسها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dan terakhir boleh kita tutup dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalimat hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah lagi setelah kalian ngasih untuk doanya. Beliau tadi menjadi akhir dari kegiatan kita welcoming School Women Influencer, dan aku mau mengucapkan jazakumullah khair kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dengan baik, yang sudah hadir, yang apa ya, bukan hadir aja sih dari awal mendaftar, kemudian bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan hari ini. Semoga Allah jaga semangatnya, semoga Allah mudahkan semua tugas-tugas yang diberikan. Balik lagi, ini bukan menyusahkan teman-teman, ini adalah apa ya tadi bahasanya, awal untuk bisa melangkah lebih lanjut dalam track kebaikan di media sosial terutama. Oke, setelah ini aku izin tutup dulu untuk forumnya, tapi teman-teman jangan leave dulu karena kita akan dokumentasi. Terlebih dahulu boleh disiapkan kerudungnya ada di mana, siapkan pencahayaan gaya terbaiknya untuk dokum kita pada malam hari ini. Kemudian juga aku ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili panitia jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Bukan jika ada sih, untuk hal-hal yang kurang berkenan, mulai dari awal sampai nanti akhir kegiatan, mohon dimaafkan dan semoga bisa bareng-bareng untuk berdaya, menjadi muslim yang berdaya. Sebelumnya kita belum nyiapin tagline, tapi nanti kita pikirkan ya, kalau kita bilang SWI, tagline-nya apa ya? Kalau sekarang udah tidak bisa berpikir lagi.
Oke, aku akhiri. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari on cam. Ayo, kita foto. Ayo, silakan teman-teman disiapkan wajah terbaiknya, pencahayaan kamera terbaiknya. Silakan. Ini aku sebutin satu-satu nih ya. Syifa, Zahra, Ayu, Najla, Kak Eca,